Ya, salam. Saya Bifaki Darmawan dan saya bersama Bapak siapa? Bapak Tony Sedian. Ya, saya akan mengadakan wawancara tentang agama-agama Kristen untuk memenuhi tugas mata kuliah agama-agama dunia. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Pak, apa makna dari konsep keselamatan dalam kekristenan dan bagaimana cara memperolehnya? Konsep keselamatan ya. Konsep keselamatan itu kan berbicara tentang orang berdosa itu diselamatkan oleh satu pribadi. Bahwa kita menyadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak berdosa. Karena apa? Allah itu adalah kudus. Jadi untuk manusia mencapai kekudusan itu tidak mungkin. Karena apa? Karena apabila digambarkan kekudusan itu kertas yang putih, satu titik saja itu tidak putih bersih lagi, tidak kudus lagi. Makanya manusia itu ingin bagaimana caranya dia itu diselamatkan atau menyelamatkan dirinya. Dalam konsep kekristenan itu bahwa Allah di dalam perjanjian lama dia memakai nabi-nabi memberitahukan dalam konteks perjanjian lama itu orang Israel bahwa akan datang seorang Mesias. Mesias yaitu penyelamat. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Dan konsep keselamatan itu di dalam perjanjian lama harus ada yang dikorbankan, harus ada yang disembelih, harus ada pertumpahan darah. Dan itu diselesaikan melalui Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan tadi pertanyaannya kan bagaimana caranya memperoleh keselamatan itu? Karena Kristus sudah mati dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bagaimana seseorang itu dapat diselamatkan. Hanya satu, percaya kepada Kristus. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Makanya orang Kristen itu imannya itu kepada Kristus. Dan mengenai tadi saya juga ada pertanyaan lagi, kan Bapak juga bilang ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya akan mempertanyakan apa perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu kan tadi nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, ya kan? Dan kisah perjalanan bangsa Israel melalui tuntunan dari tadi saya katakan Elohim seperti itu, ya kan? Dia diselamatkan ketika bangsa Israel itu menjauh daripada Tuhan, berbalik lagi kepada Elohim. Dia itu dimenangkan lagi, diselamatkan lagi. Itu kisah-kisah di dalam perjanjian lama ataupun dari asal mula manusia seperti itu. Adam, Hawa, Nuh, banyak sekali nabi-nabi di situ, ataupun Raja Daud, raja-raja Israel, itu diceritakan di dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru itu berbicara tentang Kristus
kisah Kristus selama di dunia ini. Dari dia lahir, dia melayani, memberitahukan kerajaan Allah, sampai akhirnya dia itu disalibkan dan bangkit. Kemudian ada juga kesaksian-kesaksian daripada murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang melihat pelayanan Kristus di dunia ini. Dia itu bersaksi tentang peristiwa itu. Gitu. Itulah perjanjian baru. Perjanjian baru dan lama itu. Ya. Mungkin cukup sekian kali ya Pak. Oke. Nah, terima kasih Pak atas waktunya untuk sama-sama. Oke. Yuk, bentar ya.